Kita bantuin cari papi mami kamu. Kalau kita menang, aku gak bakal diledekin Jumbo lagi. Aku cari orang tua aku sendiri kalau kamu gak mau nolongin. Maksudnya kelak akan menjadi mana ungkapan cintaku dari hati. Don sayang ayah dan ibu. Hai guys, jumpa lagi bersama saya di sini, Agung Wahyu. Kali ini kita akan membahas salah satu film animasi yang fenomenal di Indonesia, apalagi kalau bukan film Jumbo. Sebenarnya kita agak cukup telat ya kalau ngebahas film Jumbo sekarang, karena ini udah rilis dari tanggal 31 Maret kemarin. Tapi nggak apa-apa karena ini salah satu film yang sangat keren menurut saya. Jadi saya pengen luapkan kegembiraan saya, kebanggaan saya terhadap film ini. Oke, film ini diproduksi oleh Visinema Pictures dan disutradarai oleh sutradara hebat tentunya Rian Andriandi, yang waktu itu saya kenal di komedi Malam Minggu Miko yang tayang di YouTube. Terus Jumbo ini juga kerennya dibintangi oleh atau diisi suaranya oleh artis-artis terkenal di Indonesia. Salah satunya adalah Ariel Noah yang sebagai pengisi suara ayahnya Don. Terus Bunga Citra Lestari sebagai pengisi suara ibunya Don. Terus untuk Don sendiri diperankan atau diisi suaranya oleh Prince Putirai. Dan salah satu peran yang sangat penting yaitu Mary, kawan Don yang merupakan sesosok hantu, yang diisi suaranya oleh Queen Salman. Queen Salman ini adalah penyanyi yang lagunya cukup viral waktu itu dengan judul Tiba-Tiba. Tiba-tiba aku melayang menembus lapisan air. Film Jumbo ini keren karena merupakan salah satu film dengan jumlah penonton terbanyak di Indonesia. Dan untuk film animasi tersendiri, ini adalah film animasi dengan jumlah penonton terbanyak di Indonesia. Film ini saat video ini direkam menjadi film dengan jumlah penonton nomor 2 yang mencapai 9.800.000 penonton. Ini hanya kalah sekitar 200.000 penonton dibandingkan dengan KKN Desa Penari yang rilis tahun 2022 kemarin. Disusul nomor 3 adalah film komedi agak lain di angka 9.125, dan nomor 4 adalah Warkop DKI Reborn Jangkrik Bos Part 1 yang mencapai 6.800.000 penonton di tahun 2016. Saya sangat berkesan sekali dengan film ini. Ketika saya melihat film ini pertama kali, lihat openingnya, wow, ini luar biasa. Ini seperti saya melihat sebuah film produksi Pixar atau DreamWorks atau Disney yang kualitas renderingnya, pencahayaannya, karakternya itu luar biasa untuk ukuran animasi Indonesia. Ini sangat luar biasa. Jadi film Jumbo ini menceritakan tentang seorang anak bernama Don. Dia adalah seorang anak yatim piatu yang tinggal bersama neneknya. Jadi di sini diceritakan bahwa Don ini seorang anak yang memiliki postur gempal, yang kurang atletis ya. Jadi kalau ikut main permainan anak-anak itu dia selalu kalah karena kekurang atletisannya dia. Jadi waktu itu dia diceritakan banyak dari teman-teman kompleknya atau teman-teman gengnya ini pada nggak
suka kalau dia ikut main karena ya itu dia seperti beban gitu buat timnya. Dia kurang bisa diandalkan, malah justru membuat timnya menjadi kalah kalau ikut dalam suatu permainan. Tapi Don nggak pengen dipandang remeh begitu aja. Dia pengen membuktikan kalau dia itu punya kelebihan. Nah, waktu itu dia ada semacam panggung yang bisa dia manfaatkan untuk membuktikan itu. Dia ingin eh, mengikuti semacam perlombaan. Dia ingin menjadi seorang penampil di perlombaan tersebut. Cuman pada waktu mau mengikuti perlombaan tersebut, buku yang berasal dari orang tuanya tadi diambil oleh temennya yang iseng sama dia. Nah, dia waktu itu bingung karena buku ini kan yang nantinya menjadi sumber referensi saat nanti dia menjadi seorang penampil di perlombaan tersebut. Nah, saat itulah muncul tokoh Mary. Mary ini adalah sesosok hantu perempuan yang nantinya membantu Don dalam merebut buku ini kembali. Tetapi sebagai imbal balik, Mary juga pengen dibantu urusannya. Jadi dia mau bantuin Don nih, cuma nantinya Don bantuin gue balik dong, istilah seperti itu. Nah, nanti selengkapnya mungkin bisa ditonton sendiri kalau yang belum nonton ya. Tapi kalau yang udah nonton pasti udah tahu lah ceritanya seperti apa. Pokoknya ceritanya keren, bagus. Jadi waktu pertama kali saya nonton film ini, saya lihat openingnya luar biasa. Saya sangat wow, keren. Ini serasa saya nonton film Pixar. Saya seperti nonton film DreamWorks. Waktu itu yang ada dalam pikiran saya waktu itu ketika lihat openingnya, ini mirip-mirip film Coco. Ya, pasti kalau yang suka film animasi pasti ingatnya nama film Coco yang waktu itu mengambil setting di suatu negara di Meksiko tepatnya. Nah, waktu saya melihat ini, wow, keren banget. Saya melihat detailnya luar biasa, pencahayaannya luar biasa, bikin karakternya luar biasa, renderingnya luar biasa. Dan yang penting adalah satu, yaitu rambutnya. Rambutnya detailnya luar biasa. Ini keren banget ini. Sumpah ini keren. Selain itu, yang nggak kalah keren tentu adalah musiknya. Lagu, lirik, aransemen, musik-musik atau lagu-lagu yang ada di film ini semuanya keren. Walaupun demikian, sebagai salah satu netizen tuh nggak enak kalau nggak kasih kritik atau apa ya. Langsung aja yang pertama adalah dari sisi storytelling. Kita bahas bagusnya dulu ya. Dari sisi storytellingnya bagus banget. Runtut lah. Dan ini menurut saya imajinasinya cukup liar ya. Bagaimana ini ada sosok hantu membantu seorang manusia, di mana di situ sisi imajinasinya ini, ketika hantu bisa ditangkap dengan menggunakan radio. Saya nggak pernah kepikiran seperti itu. Terus dari radio itu hantunya bisa dikontrol semacam itu untuk bisa menjadi jahat atau bisa mengikuti perintah yang memiliki radio. Nah ini sangat di luar Nuril ya. Ini saya nggak kepikiran sekali untuk ada cerita seperti itu. Nggak ngerti ini sutradaranya atau pembuat ceritanya dapat ide dari mana, ini saya nggak ngerti ini. Secara garis besar storytellingnya bagus. Dia banyak mengambil elemen-elemen apa istilahnya local wisdom di Indonesia. Ya diselingi dengan canda-candaan, humor-humor yang menggelitik, terus dan yang pasti ini ceritanya oke lah. Nggak gampang loh bikin cerita kayak gitu loh. Apalagi ini adalah ada unsur-unsur yang benar-benar fantasi kayak yang saya ceritakan tadi. Ini ada unsur fantasinya.
ada unsur yang nggak pernah dipikirin orang sebelumnya. Yang ini sangat keren. Nggak semua orang bisa seperti itu. Tapi memang ada kekurangan. Kalau menurut saya ada kekurangan. Ada beberapa miss atau sesuatu yang tidak dijelaskan di cerita tersebut, yang kadang waktu saya nonton itu saya jadi mikir, kok tiba-tiba kayak gini? Ini maksudnya apa? Kok bisa begini ya? Loh, kok kayak gini? Nah, ada beberapa part yang seperti itu. Salah satunya waktu itu kalau saya nggak salah ingat, pada saat Mary memberikan 2 bunga melatinya kepada Don. Ini nggak ada maksud, nggak ada ceritanya, nggak ada pengantarnya, tiba-tiba dikasih gitu aja, nggak ada penjelasannya, tiba-tiba masuk ke badannya Don. Hanya waktu di akhir cerita, bunga melati ini ternyata yang membantu menyelamatkan atau membantu misi Don dalam menyelamatkan kedua orang tua Mary. Ada di situ. Cuma ini saya rasakan kurang flow aja, kurang ngalir gitu aja. Jadi banyak ada pertanyaan di situ. Yang berikutnya adalah sisi dubbing. Sisi dubbing ini yang saya garis bawahi adalah bagian intonasi dan artikulasi. Jadi ya kalau kita bandingkan ya mungkin sebagai benchmarknya kita menggunakan animasi luar negeri seperti kepunyaan Pixar atau kepunyaan DreamWorks atau Disney. Cara mereka mengartikulasikan setiap kata-kata, mengintonasikan kata-katanya ini sangat bagus. Jadi kadang kalau film ini kan tidak melibatkan ekspresi manusia, di mana ekspresi manusia ini kan bisa menghantarkan emosi atau bisa menyalurkan emosi, bisa mempertunjukkan emosional, di mana ini memberikan muatan lebih dari setiap kata-kata yang diucapkan. Tapi melalui film animasi ini, kadang kita terbatas dengan kemampuan animator dalam mengekspresikan emosi ke dalam mimik muka karakter. Tapi bisa diperkuat dari sisi intonasi. Jadi bagaimana dia mengintonasikan, mengartikulasikan setiap kata-katanya. Nah, ini yang nampaknya masih perlu menjadi PR buat dubber film animasi Indonesia ke depan. Karena ini penting ya, karena ya kalau kita kurang di ekspresi atau di animasi, kita bisa tambal itu di sisi intonasi. Yang berikutnya adalah ekspresi. Ini menyambung dari review sebelumnya ya soal dubbing. Ya, ekspresi ini ya memang ini tergantung dengan kemampuan animator dalam melakukan atau menerjemahkan emosi ke dalam sebuah ekspresi wajah. Ini bukan pekerjaan mudah. Saya tahu itu karena ini apalagi ini bersifat animasi. Animasi ini 3 dimensi yang bergerak. Saya waktu kecil hobi menggambar, bikin sketsa, bikin komik. Salah satu hal yang paling susah adalah membuat ekspresi wajah yang bisa mengeluarkan emosi. Ini yang paling susah. Apalagi ini sudah dalam tatarannya sebuah film animasi bergerak, ada durasinya di situ, di mana kita harus terus-terusan bisa mengelola ekspresi wajah dari karakter-karakternya. Ini luar biasa. Ekspresi wajah ini menurut saya perlu beberapa part perlu digarisbawahi, perlu diperbaiki. Karena kalau kita lihat sendiri, apalagi khususnya film-film Disney ya, film-film Disney ini salah satu film animasi yang saya lihat itu dia menggambarkan ekspresi wajahnya sangat fluid, sangat lentur, sangat ngalir, enak, sehingga kita sebagai penonton itu bisa tahu ketika dia ngomong seperti ini, itu dia sebenarnya emosinya sedang apa sih, sedang bahagia, senang, penasaran, atau gimana, itu bisa kelihatan semua.
Ya, ekspresi. Oke, next adalah inkonsistensi. Jadi saya melihat di film ini, saya nggak tahu ya sistem produksinya seperti apa. Ada part-part yang animasinya atau dubbingnya atau mungkin ekspresinya itu bagus. Tapi ada part-part yang kayak nanggung. Nggak tahu ini pecah produksi atau gimana, waktu pengerjaan animasinya seperti apa. Jadi ada semacam ketidakkonsistenan. Padahal ini karakter yang sama, cuma kadang ini kayak mainnya bagus, kadang di part ini dia mainnya kurang bagus, kurang bagus lah, kurang fluid, kurang enak gitu. Itu aja. Ada beberapa yang ketidakkonsistensian di situ. Oke, sekarang kita ngomongin apa yang saya paling suka dari film ini. Jadi yang paling saya suka dari film ini adalah musiknya. Jadi sejak awal ketika opening, ini musiknya udah keren banget ya. Ditambah dengan animasi-animasi 2 dimensi ya waktu itu ya. Sangat cocok sekali, flow-nya enak sekali, musiknya keren sekali. Apalagi kalau kita nonton di sinema, di bioskop, itu kan kualitas audionya juga udah sangat mumpuni lah ya. Itu terasa sangat wah gitu untuk openingnya. Nah, yang paling membuat merinding waktu itu adalah di theme song utama dari film ini yang terkenal, yaitu lagu dengan judul Selalu Ada di Nadimu yang dibawakan oleh Don sama Mary, yang diisi suaranya oleh Prince Putirai sebagai Don dan Queen Salman sebagai Mary. Ini keren banget. Jadi Selalu Ada di Nadimu ini ada 2 versi ya. Yang pertama adalah dinyanyikan oleh Prince Putirai dan Queen Salman. Yang berikutnya adalah versi baladnya dinyanyikan oleh Bunga Citra Lestari. Ini dua-duanya keren, cuma saya suka yang versi Don karena saya lihat versi Don ini, atau saya dengar versi Don ini itu lebih mewah, lebih meriah, lebih ceria, aransemennya lebih keren. Terus dia kan jadi dari 2 vokal ya, vokal si Don cowok dan vokal si Mary cewek. Ini bener-bener bikin musiknya atau lagunya sangat kaya. Apalagi kalau dinyanyikan atau didengarkan di dalam sinema, di bioskop, ini soundnya bisa keluar semua. Dari bassnya keluar, treble-nya semua, mic-nya keluar semua. Enak banget. Ini yang paling saya suka. Terus lagu ini ternyata juga memiliki lirik yang dalam, kalau kalian buka aja ya di YouTube atau di internet itu, kalau baca lirik dari lagu Selalu Ada di Nadimu, itu huruf-huruf pertama jika dirangkai itu akan menjadi sebuah kata-kata ya. Ternyata ini jenius sekali ini yang membuat lirik ini. Kalau dirangkai itu kata-kata yang ada di awal setiap kalimat ini menjadi kami akan selalu ada di nadimu, sama seperti judul lagunya. Ini luar biasa keren. Di samping aransemennya bagus, liriknya keren, mengandung bawang ya. Jadi kalau kalian menghayati banget lagu ini, bisa nangis dijamin ini. Luar biasa lagunya. Ini salah satu lagu yang terkeren, lagu soundtrack film yang terkeren menurut saya saat ini ya. Yang versi Bunga Citra Lestari juga nggak kalah keren, apalagi vokalnya Bunga Citra Lestari, tahu sendiri ya, dia sudah mengisi beberapa lagu soundtrack film, termasuk film Ainun Habibi waktu itu juga salah satu soundtrack dengan musik atau lagu yang keren yang dibawakan oleh Bunga Citra Lestari, yang juga liriknya sangat dalam sekali. Ini juga keren. Yang ketiga adalah lagu Kumpul Bocah yang dibawakan Malik di Essential. Ini memberikan koneksi antara penonton utama dari film ini kan sebenarnya anak-anak. Tapi anak-anak yang memiliki orang tua yang seumuran saya sekarang ini, di mana lagu ini sangat populer pada waktu saya masih kecil. Jadi lagu ini sebenarnya lagu lama, lagu Kumpul Bocah ini lagu lama yang dibawakan oleh Vina Panduwinata.
sekarang di aransemen ulang dan dinyanyikan kembali oleh Malik The Essential. Ini aransemennya keren, lagunya keren, membawa nostalgia. Jadi ketika nonton film ini nggak cuma anaknya yang menikmati, tapi orang tuanya juga menikmati musiknya. Ini luar biasa sekali dalam pemilihan lagu, pemilihan soundtrack musiknya ini juga. Wah, ini keren sekali. Ini adalah part yang paling saya suka dari film ini. Saya sangat concern ya dalam musik ini karena memang saya sangat senang mendengarkan musik. Saya bisa memainkan alat musik, saya mendengarkan banyak genre musik, dan melihat film dengan soundtrack yang sangat bagus ini membuat saya bahagia gitu. Maksudnya, ini keren banget nih film, sumpah ini keren banget. Jadi gitu dulu review saya soal film Jumbo. Harapannya sih ke depan makin banyak lagi film-film semacam Jumbo ini yang diproduksi di Indonesia. Sudah ada momentum nih untuk bisa terus memproduksi film-film keren lain di masa depan. Kalau nggak salah waktu itu ini seperti eranya AADC waktu itu, sekitar tahun 2000-an awal. Waktu itu kan ada film AADC yang dibidangi Dian Sastrowardoyo. Itu salah satu film yang membuat momentum kebangkitan film Indonesia. Nah, di saat sekarang ada film Jumbo yang luar biasa. Harapannya ini menjadi salah satu momentum kebangkitan film animasi buatan Indonesia. Semoga ini bisa menjadi momentum yang bisa dimanfaatkan oleh sineas-sineas atau animator-animator Indonesia sehingga bisa membuat film dengan karakter sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia dan bisa dinikmati oleh seluruh manusia di dunia, sehingga memperkenalkan bangsa Indonesia dari sisi budayanya, dari sisi keanekaragamannya, dari sisi keindahannya, sehingga Indonesia kedepannya bisa dikenal sebagai salah satu produsen film animasi yang memiliki kualitas dunia. Sekian dari saya, sampai jumpa di vlog berikutnya. Bye.